Hai, kenalin aku Restu Amelita dan kalian lagi nonton video penjelasan dari aku. Nah, aku bakal bahas soal strategi perencanaan komunikasi. Untuk anak komunikasi pasti udah familiar banget mendengar kalimat ini, yaitu strategi perencanaan komunikasi. Ada beberapa hal yang ingin aku analisis dengan topik yang terkait, yaitu komunikasi partisipatif Green Generation Indonesia dalam mengampanyekan pemuda peduli lingkungan. Tapi untuk lebih jelasnya atau lebih gampang menganalisisnya, aku pengen nyambungin ini spesifik ke objek komunikasinya, yaitu Green Generation Indonesia. Ada banyak banget model perencanaan komunikasi, kita bisa pakai sesuai dengan yang kita inginkan untuk menganalisisnya. Tapi kali ini aku pengen jelasin soal model perencanaan komunikasi 5 langkah. Seperti namanya, bahwa model perencanaan ini tuh terdiri dari 5 tahapan. Dan apa-apa aja, simak penjelasannya berikut ini. Sudah paham dengan penjelasannya, kita lanjut ke bagaimana implementasinya ketika kita mengaitkan ini ke objek komunikasi, yaitu Green Generation Indonesia. Tapi ketika kita ingin menganalisis atau mencari cara bagaimana model komunikasi ini berjalan, ada baiknya kita menentukan tujuannya. Contoh yang ingin saya paparkan ke teman-teman semua, contoh yang akan saya bawa adalah bagaimana Green Generation Indonesia ini memberdayakan internal maupun eksternalnya untuk dapat mengkampanyekan isu lingkungan dan untuk dapat mendalami tentang isu-isu lingkungan, seperti itu. Lalu kita langsung lanjut ke tahap yang pertama, yaitu penelitian. Di tahap penelitian, kita seharusnya mencari persoalan apa-apa saja yang ingin kita ketahui lebih dalam dan lebih lanjut. Nah, di sini saya ambil contoh seperti Green Generation Indonesia. Ambil contoh, apa yang kita ingin ketahui tentang Green Generation Indonesia adalah cara mereka untuk berkomunikasi ke internalnya dan bagaimana mereka memberdayakan dan mempersuasi internalnya untuk dapat menyuarakan isu lingkungan ke khalayak luas. Ketika sudah mendapati apa yang ingin kita teliti dalam Green Generation Indonesia ini, maka yang kedua adalah tahap perencanaan. Di perencanaan ini kita bisa merencanakan apa-apa saja yang bisa kita targetkan untuk dicapai. Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa tujuan kita di awal adalah ingin mengetahui bagaimana Green Generation ini memberdayakan anggotanya baik untuk internal dan eksternal. Maka perencanaan yang butuh kita lakukan adalah mungkin pertama bisa mempersuasi anggotanya, kedua bisa dengan self-developing, lalu yang ketiga adalah dengan berkolaborasi, seperti itu contohnya. Lalu ketika sudah kita merencanakan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan kita sudah meneliti itu semua, lalu yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini harus ada implementasi dari rencana-rencana yang sudah kita buat untuk kedua tahap yang sudah kita lewati tadi. Seperti contoh, ketika kita merencanakan yang saya sebut tadi, maka di tahap pelaksanaan harus ada implementasi jelas. Dan siapa yang melaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab untuk itu, agar implementasinya dapat terlihat dengan jelas, tidak hanya sekedar direncanakan. Lalu yang keempat adalah pengukuran atau evaluasi. Ketika kita sudah melaksanakannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, tetap perlu pengukuran dan evaluasi. Kita mengukur bagaimana ini berdampak untuk organisasi Green Generation Indonesia saat ini maupun ke depannya, dan setelah itu kita mengevaluasi hal-hal apa saja yang perlu dibenahi dan hal-hal apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan saat tahap pelaksanaan tersebut. Tahap yang kelima adalah pelaporan. Ini merupakan tahap terakhir dan di sini kita melaporkan apa-apa saja yang sudah dilewati, apa-apa saja yang sudah dicapai, dan apa-apa saja yang sudah kita implementasikan. Nah, laporan ini dibuat secara tertulis untuk akhirnya dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Nah, gimana nih kalau teman-teman sudah jelas dengan apa yang sudah dipaparkan dari kelima tahapan itu?
Maka sebagai anak komunikasi ada banyak banget model-model komunikasi yang bisa kita ulik dan banyak banget fenomena komunikasi yang bisa kita analisis dengan lebih lanjut. Semoga sebagai anak komunikasi kita terus berpegang teguh ya pada etika-etika profesi komunikasi dan semakin menjadi cendekiawan yang cerdas. Terima kasih, semoga bermanfaat.